inilah prediksi line up Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Nathan Choaon dan Justin Hubner wajib main. Dan informasi bola selanjutnya, Timnas Indonesia alami ketidakadilan sepak bola saat melawan Australia. Ya, penjaga gawang Australia sebut Timnas Indonesia berikan masalah kepada timnya. Sampai-sampai skuad Socceroos harus lakukan hal ini. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei nanti. Timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong tergabung di grup maha sulit, yakni di grup A. Di sana, skuad Garuda Muda tergabung bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan lagi-lagi Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Sinteyong membawa Timnas U23 lolos ke fase gugur atau perempat final. Jumlah pesertanya hanya 16 tim. Jika sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final, maka Sinteyong akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI yang berakhir pada Juni nanti. Jadi kalau sekarang lolos 16 besar, nanti di U23 kan 16 tim tuh. Jadi lolos grup menjadi 8 besar itu targetnya, kata Erick Thohir. Hanya saja, Sinteyong dihadapkan kepada rintangan besar menjelang membawa Timnas Indonesia U23 mengarungi Piala Asia U23 2024. Berhubung Piala Asia U23 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA, maka butuh usaha ekstra bagi PSSI dan Sinteyong untuk melobi klub-klub agar melepas para pemain aboard ke Timnas U23. Jika di luar dugaan para pemain aboard bakal bergabung, formasi apa yang akan digunakan Sinteyong? Nah, pelatih 53 tahun ini berpotensi mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar akan diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan Baggett. Kemudian ada Ilham Rio Fahmi yang bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Dan untuk 2 posisi gelandang sentral akan diberikan kepada Ivar Jenner dan pemain yang sedang mengatur waktu untuk mengambil sumpah WNI, yaitu Nathan Choaon. Ya, terakhir akan ada Marcelino Ferdinand yang bakal beroperasi sebagai playmaker mendukung duet penyerang Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Sepak bola seringkali menghadirkan hasil yang dirasa tidak adil. Timnas Indonesia sendiri mengalami hal tersebut ketika menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia tersingkir setelah kalah 0-4 dari Australia. Dan kalau melihat performa di lapangan, skuad Garuda tidak pantas kalah dengan skor telak seperti itu. Meskipun kualitas Australia memang ada di atas Timnas Indonesia, tapi skuad arahan Sinteyong bermain dengan berani, melakukan pressing ketat ke tiap lawan. Pressing ini bahkan sudah dilakukan sejak penjaga gawang Australia melakukan tendangan gawang. Sayangnya, gol cepat Australia di menit ke-12 cukup mengganggu. Australia bisa sedikit lebih tenang karena sudah unggul 1 gol ketika pressing ketat Timnas Indonesia terus dilancarkan. Hasilnya, Australia masih bisa melihat celah di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia dan melancarkan serangan balik cepat. Sundulan Martin Boyle di akhir babak pertama lalu membuat Australia memimpin 2 gol atas Timnas Indonesia. Setelah tertinggal 2 gol di babak pertama, Timnas Indonesia masih menerapkan permainan agresif di babak kedua. Tapi seperti yang terjadi di babak pertama, Australia yang sudah di atas angin bisa lebih tenang menghadapi tekanan-tekanan yang diterima dari Timnas Indonesia. Australia berhasil meminimalkan aliran bola pemain-pemain Timnas Indonesia ke kotak penalti mereka. Dan ketika rasanya skor 2-0 bertahan sampai akhir laga, ternyata Australia bisa memberikan hukuman tambahan bagi Timnas Indonesia. Craig Goodwin dan Harry Souther membobol gawang Hernando Ari sehingga Timnas Indonesia harus pulang dengan kekalahan 4 gol. Australia memang layak mengalahkan Timnas Indonesia di babak 16 besar karena tampil lebih baik. Namun skor 0-4 jelas tidak cukup adil bagi Timnas Indonesia. Sinteyong sendiri mengakui bahwa penampilan Timnas Indonesia di laga lawan Australia adalah penampilan terbaik sepanjang Piala Asia berlangsung. Sejujurnya kalau bisa bilang, laga ini adalah penampilan terbaik yang bisa kami tunjukkan di turnamen ini. Dan kalau kami tidak kebobolan oleh gol berbau ketidakberuntungan, laga bisa jadi akan berbeda. Dan dalam hal permainan kami tidak benar-benar bermain buruk, kata Sinteyong usai laga.
Ya, penjaga gawang Australia mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memberikan masalah bagi timnya saat berhadapan di laga 16 besar. Dalam pertandingan itu, Australia sukses menyelesaikan laga dengan kemenangan 4-0 sekaligus melenggang ke perempat final Piala Asia. Di babak perempat final Piala Asia, Australia akan menghadapi pemenang antara Arab Saudi dan Korea Selatan yang baru mulai bertanding besok. Timnas Indonesia sebetulnya mengambil inisiatif permainan pada awal laga dengan mengurung lini pertahanan Australia. Bahkan pada babak pertama, Timnas Indonesia unggul dalam jumlah tendangan kepada gawang hingga penguasaan bola yang tidak jauh berbeda dari Australia. Akan tetapi faktor pengalaman sampai kekuatan fisik para punggawa Australia membuat mereka mengakhiri pertandingan dengan kemenangan atas Timnas Indonesia. Australia memang menang dengan keunggulan 4-0 lewat gol bunuh diri dari pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot serta Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Souther. Meski mengalami kekalahan dan tidak mampu lolos ke perempat final Piala Asia 2023, namun performa Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari penjaga gawang Timnas Australia yang pernah bermain di klub Liga Inggris Arsenal yaitu Matthew Ryan. Ya, sebagaimana diketahui gawang Australia yang dijaga Matthew Ryan tidak kemasukan gol dalam 3 dari 4 pertandingan di Piala Asia, termasuk saat melawan Timnas Indonesia. Walaupun sukses menjaga gawangnya tidak kebobolan dari Timnas Indonesia, Matthew Ryan mengungkapkan bahwa skuad Garuda cukup merepotkan mereka. Kami berada dalam mode turnamen dan yang paling penting adalah menang dan bertahan. Menjaga clean sheet sangat membantu dalam mencapai hal itu, ujarnya. Mantan penjaga gawang Arsenal ini bahkan tidak segan untuk memberikan rasa hormat kepada Timnas Indonesia karena membuat Australia kesulitan di sepanjang pertandingan. Kami menghadapi tantangan malam ini dengan segala hormat kepada Indonesia. Mereka memberikan celah yang bagus dan mereka memberikan kami masalah, kata Ryan. Menurut Matthew Ryan, Australia akhirnya bisa keluar dari kesulitan itu karena perform tim yang sedang mengalami peningkatan di Piala Asia. Kami menemukan cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saya rasa ya kami mengalami banyak kemajuan dan itu merupakan pertanda baik untuk ke depannya. Australia akan menghadapi Arab Saudi atau Korea Selatan untuk memperebutkan tempat di semifinal pada Piala Asia 2023 pada Sabtu 3 Februari 2024 mendatang.